Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk Mbak. Ya Ibu, makasih Bu. Ya. Bagaimana kabarnya Mbak Yuyun? Alhamdulillah baik Ibu. Alamatnya Mbak Yuyun itu di mana? Saya dari tim Rumah Sakit Paru Ibu. Oh, tadi ada kelas? Ada Ibu, kelasnya Bu Ana. Kalau boleh tahu kepentingan apa Mbak datang ke sini? Jadi gini Bu, saya itu punya masalah Bu. Masalah belajar saya Bu. Saya takut ketinggalan materi-materi Bu yang diberikan sama guru saya sih Bu. Terus solusinya gimana ya Bu ya? Oh, berarti Mbak ini mau konseling tentang solusi belajar ya? Iya Ibu. Oke. Konseling itu sendiri apakah Mbak Yuyun sudah tahu? Belum Ibu. Oh, jadi konseling itu adalah proses bantuan profesional yang diberikan oleh konselor ataupun guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dimiliki konseli begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Kita lanjut ya Mbak Yuyun. Iya Ibu. Tadi Mbak Yuyun ini menceritakan bahwa Mbak Yuyun kesulitan dalam belajar dan takut ketinggalan materinya. Bisa dijelaskan lagi lebih detail? Jadi gini Bu, saya itu Bu sering ngebantu orang tua dan pada saat itu pembelajaran saya itu keseringan dari Bu. Teman-teman saya itu sering ngajak saya nongkrong gitu Bu, sampai saya lupa akan tugas saya gitu Bu. Dan anehnya Bu, saya juga mengiyakan ajakan teman-teman saya. Jadi dari yang Mbak Yuyun bilang, misalnya keseharian Mbak Yuyun itu membantu orang tua, kuliahnya daring dan bermain, ya kan? Iya Bu. Kalau boleh saya tahu, kesulitan Mbak Yuyun ini yaitu kesulitan membagi waktu antara belajar dan bermain. Menurut Mbak Yuyun, tingkat kesulitan masalah ini, kalau dari skala 1 sampai 10 ini berapa? 7 Bu. Oh, masih cukup baik. Iya cukup baik Bu. Ini tuh maksudnya 1 ke 10 itu dari rendah ke tinggi begitu. Apakah yakin masih ke rate 7? Oh begitu ya Bu. Mungkin 4 saja Bu. Oh, masih cukup rendah. Oke. Oke. Masih 4 ya, cukup rendah. Berarti presentasi dari Mbak Yuyun cukup sulit ya. Oke, biasanya nih kalau Ibu boleh tahu, apakah dalam sehari-hari itu sudah ada jadwal atau Mbak Yuyun sudah mempunyai jadwal tersendiri? Kalau jadwal itu Bu sudah ada Bu. Terus untuk orang tua sendiri, apakah orang tua Mbak Yuyun itu selalu meminta tolong terus kepada Mbak Yuyun begitu? Tidak Bu, hanya tiap pagi pas waktu bersih-bersih rumah gitu Bu. Dan kalau orang tua nyuruh saya beli-beli gitu Bu, saya itu selalu nurut gitu Bu. Oke, dan yang terakhir, tadi Mbak Yuyun menjelaskan waktu main. Apakah teman-teman Mbak Yuyun juga selalu setiap waktu mengajak Mbak Yuyun untuk bermain? Ya setiap pulang sekolah gitu Bu, setiap akhir. Terus biasanya juga akhir pekan gitu Bu. Jadi permasalahan itu sebenarnya lebih ke Mbak Yuyun yang sulit menolak ajakan teman-teman untuk bermain, dan Mbak Yuyun merasa kesulitan hingga Mbak Yuyun keteteran sendiri begitu. Iya benar Bu. Oke, baik. Nah, karena Mbak Yuyun di sini sudah punya jadwal, apakah sudah memulai melaksanakannya? Kalau boleh tahu, apakah Mbak Yuyun juga mulai menyusun time manajemennya sendiri? Kalau mengenai time management Bu, saya sudah juga ada Bu, tapi ya yang saya sendiri itu belum ada Bu. Saya sudah menemukan permasalahan yang dialami oleh Mbak Yuyun. Yang pertama itu belum bisa manajemen waktu, terus sulit untuk menolak permintaan teman-teman saat bermain. Saya akan berusaha membantu Mbak Yuyun, di mana yang pertama kita akan membuat time management dulu. Silakan Mbak Yuyun menuliskan kegiatan yang paling utama dan menjadi prioritas, atau bisa disebutkan saja begitu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Selanjutnya menuliskan prioritas yang kedua, jika sudah dilanjutkan dengan menuliskan prioritas yang ketiga. Sudah Ibu. Oke, sudah semua. Setelah menuliskan list kegiatan, apakah Mbak Yuyun sudah paham untuk membuat prioritas tersebut? Sejauh ini sih Bu, setelah saya menuliskan list kegiatan, saya sudah mulai paham Bu. Oke.
Jika Mbak Yuyun sudah tahu, apa langkah pertama yang akan Mbak Yuyun lakukan untuk merealisasikan dan menerapkan list prioritas ini? Yang pertama Bu, saya itu membantu orang tua, terus kedua sekolah, terus ketiga belajar, dan keempat berusaha menolak ajakan teman untuk bermain secara halus. Apakah Mbak Yuyun sudah yakin dan bisa untuk melaksanakan tujuan Mbak Yuyun tadi? Insya Allah Bu, kalau ada dukungan dari saya sendiri bisa Bu. Jadi Mbak Yuyun dalam konseling ini tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik bila kita tidak mempraktikannya. Untuk itu, saya harap Mbak Yuyun kedepannya bisa mempraktikkan dengan baik. Latihan membuat prioritas dengan time management akan berlangsung dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan jika kita konsisten untuk melaksanakannya. Dan juga untuk yang kedua, karena merasa sulit untuk menolak, maka dari itu Mbak Yuyun harus bisa menolak dengan cara halus terhadap ajakan teman-temannya. Oh iya Bu, baik Bu. Nah baik, dari proses yang kita sudah lakukan, ada skala 4-10, apakah sudah ada peningkatan? Ada sih Bu, mungkin 7 Bu. Alhamdulillah, sudah ada peningkatan sangat besar ya. Saya harap Mbak Yuyun bisa mempraktikkan dengan baik di rumah. Semoga aja Bu bisa. Kalau boleh tahu menurut Mbak Yuyun, gimana perasaan Mbak Yuyun sekarang? Lebih plong gitu Bu, lebih tahu yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Selanjutnya rencana apa untuk kedepannya Mbak Yuyun lakukan? Yang pertama Ibu harus bisa menolak ajakan teman. Terus yang kedua difokus ke kuliah. Terus yang ketiga, jika orang tua menyuruh kita harus mau. Ya Mbak Yuyun, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira cukup Bu. Semoga dengan adanya konseling ini saya bisa menambah pengetahuan saya Bu. Oke Mbak Yuyun, karena waktunya sudah 40 menit, saya harap kita bisa melakukan konseling satu kali lagi ya untuk minggu depan. Dan Ibu akan melihat sampai mana Mbak Yuyun berhasil memanajemen waktu untuk bersifat asertif kepada teman-teman dan untuk bersifat asertif kepada teman-temannya. Baik Ibu. Oke, hanya ini yang bisa Ibu bantu selesaikan untuk mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Yuyun alami. Semoga Mbak Yuyun bisa mempraktikannya dengan baik dan silahkan bisa bertemu lagi di minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan. Baik Ibu, saya terima kasih banyak Bu. Saya pamit dulu ya Bu ya. Mari Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.